Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk cerita-cerita. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah bagaimana cara membuka pintu-pintu rezeki agar kita ini diberikan rezeki yang sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pembahasannya? Nantikan sebentar lagi kita akan cerita-cerita. Tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, kita sudah berjumpa lagi. Oke, sebelumnya biasanya saya kalau rekaman tuh pakai kamera ini, pakai GoPro, teman-teman. Cuma karena ini ada problem sedikit, ya jadi terpaksa saya harus rekaman menggunakan handphone. Ya, mudah-mudahan kualitasnya juga tidak mengurangi, sehingga teman-teman masih bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, tadi pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana agar kita ini dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT, diberikan jalan-jalan yang rezeki yang sangat mudah oleh Allah SWT. Nah, hal yang harus kita perhatikan adalah pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah. Maksudnya ketakwaan yang bagaimana? Ya, semua hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita itu harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan ini. Jadi apapun itu, baik, tidak ada hal yang bisa menghalangi kita tidak ada hal yang bisa menghalangi kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Kalaupun ada, kita harus berani berkorban, mengorbankan semuanya agar kita ini bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Nah, itu yang paling penting. Kewajiban itu seperti apa? Misalnya sholat fardu, itu yang paling penting. Sholat fardu, sholat 5 waktu adalah hal yang paling utama, yang jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dikerjakan di akhir waktu ataupun jangan sampai dikerjakan tidak secara maksimal. Ya, jadi kalau orang-orang beriman dan bertakwa itu dia akan bergetar hatinya kalau dia tidak kalau akan bergetar hatinya apabila ia mendengarkan asma Allah, apabila mendengarkan suara azan. Tidak akan terasa tenang hatinya dan jiwanya apabila dia tidak bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sedang dalam keadaan bekerja, manakala dia belum bisa menunaikan sholat, dia tidak akan bisa tenang. Nah, itu adalah salah satu sifat orang beriman dan bertakwa. Nah, kalau Anda tidak mempunyai sifat ini, wajib dipertanyakan keimanan Anda. Itu teman-teman ya. Kemudian kewajiban-kewajiban seperti apa lagi? Berpuasa Ramadan. Jangan karena alasan pekerjaan yang berat, wah saya tidak bisa puasa, itu tidak ada. Jadi uzur puasa itu hanya apabila sakit misalnya, kemudian dalam perjalanan, kemudian bagi orang yang melahirkan atau menyusui itu adalah uzur. Tetapi kalau karena pekerjaan yang sangat berat tidak berpuasa itu bukan alasan. Lebih bagus kita meninggalkan pekerjaan kita lalu kita tetap menjalankan puasa kita daripada kita nanti disiksa di neraka. Yakinlah bahwa apabila kita meninggalkan pekerjaan kita, Allah akan berikan kok rezeki dari arah yang lain. Begitu ya. Nah, kemudian apalagi menutup aurat. Nah, ini adalah sebuah kewajiban baik laki-laki dan perempuan. Jangan dikira bahwa menutup aurat itu hanya kewajiban perempuan saja. Tidak, laki-laki juga. Jangan sembarangan pergi keluar rumah kemana-mana pakai celana pendek, kelihatan pahanya. Ya, harap diperhatikan. Nah, kemudian setelah kita dengan maksimal memberikan menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT, ya kita juga menjalankan sunnah-sunnah. Ya, sunnahnya kalau sholat itu ya berjamaah. Kemudian kalau memakai pakaian yang menutup aurat itu, ya sunnahnya seperti apa? Memakai pakaian takwa. Pakaian takwa itu seperti apa? Ya pakaian yang longgar, yang tidak menampakkan lekuk-lekukan. Nah, seperti itu. Laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki, makanya kalau orang-orang di Arab itu senang memakai jubah. Kenapa? Pakainya longgar, tidak memberatkan lekuk-lekukan tubuh. Ya, begitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah bersedekah, rajin membantu sesama, rajin membantu banyak orang. Sehingga kalau kita membantu banyak orang rajin, itu membuka rahmat Allah yang banyak kepada kita.
Nah, kemudian setelah itu semua kita lakukan, kita memberikan ibadah terbaik kepada Allah SWT, maka kita juga menjaga wirid-wirid. Apabila kita dalam masalah-masalah yang sempit, masalah yang hajat yang terlalu besar, coba dizikirkan. Misalnya surat At-Taubah ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, coba itu nanti surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Dizikirkan. Kalau hajat yang sangat berat, yang sangat penting sekali, coba diwiridkan itu 1000 kali. Ditambah dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam 10.000 kali. Insya Allah dimudahkan Allah, tidak ada yang susah. Ya, zikirkan surah At-Taubah 1000 kali. Kalau permasalahan kita sangat berat, 1000 kali ditambah dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam 10.000 kali. Jaga sholat berjamaah, banyak bersedekah. Kalau tidak bisa bersedekah, tidak punya uang, ya kasih air minum kepada siapa, kucing, kepada makanan-makanan kecil kepada kucing, kepada ayam. Itu juga termasuk sedekah. Nah, kemudian berdoa kepada Allah yang rajin. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah kita harus memberikan ibadah terbaik kita kepada Allah. Jangan ibadah yang biasa-biasa. Kita sendiri saja kalau menerima sesuatu sangat senang apabila kita menerima yang terbaik. Misalnya kalau kita menerima makanan yang terbaik, makanan yang masih hangat, bagus, wangi, indah. Kita nggak mau kan makanan sisa-sisa orang. Begitu juga dengan Allah. Allah juga tidak mau dengan ibadah-ibadah kita yang biasa-biasa saja. Kita mau sholat di akhir-akhir waktu, mau puasa, ya puasanya juga bolong-bolong. Kalau kemudian sedekah, ya sedekahnya hanya 1000 perak, 5.000 perak. Padahal ada uang 500.000, 700.000 di dalam kantongnya, cuma kemampuan bersedekahnya cuma 10.000, 5.000. Nah, coba berikan kepada Allah yang terbaik, pasti Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Coba teman-teman buktikan sendiri apa yang saya katakan. Apabila teman-teman mempunyai permasalahan yang sangat susah, di samping juga kita membaca salat 5 waktu, mewiridkan surah At-Taubah ayat terakhir 1000 kali, ditambah dengan salawat 10.000 kali. Tidak mungkin Allah tidak bukakan pintu-pintu rezeki yang susah. Tidak ada ceritanya orang yang banyak bersalawat itu disusahkan oleh Allah. Tidak ada. Oke? Selamat mengamalkan. Mudah-mudahan berkah semuanya. Dan jangan lupa saya juga didoakan. Sampai berjumpa pada video-video saya berikutnya. Semoga berkah, dan saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.